warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat belajarnya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar bersama Kusmika. Yuk kita belajar tentang IPA. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Materi IPA tentang bunyi. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui pengertian bunyi. Siswa dapat mempelajari benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Siswa dapat mempelajari sifat-sifat perambatan bunyi melalui medium udara, benda padat, dan benda cair. Siswa dapat mengetahui perbedaan frekuensi, amplitudo, dan resonansi pada bunyi. Yuk kita belajar tentang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Sedangkan energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi, dengan menyebabkan partikel-partikel udara itu bergetar sehingga menimbulkan getaran bunyi. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah energi yang timbul dari benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Ketika benda bergetar, getaran tersebut akan menggetarkan udara di sekitarnya. Kemudian getaran udara akan sampai ke telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Contoh sumber bunyi. Yang pertama, pita suara manusia. Suara manusia berasal dari pita suara yang bergetar. Di sekeliling pita suara terdapat otot yang menggetarkan pita suara dan mengatur tinggi rendahnya suara. Jika pita suara menyempit, maka dihasilkan suara yang tinggi. Jika pita suara melebar, maka dihasilkan suara yang rendah. 2. Garpu tala. Garpu tala merupakan sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran yang sama. Garpu tala dapat menghasilkan bunyi. Garpu tala biasanya digunakan untuk menyelaraskan atau menyesuaikan nada pada alat musik sehingga mencapai nada yang diinginkan. 3. Alat musik. Suara alat musik berasal dari getaran alat musik tersebut. Contohnya sebagai berikut. Suara gitar berasal dari getaran senar yang dipetik. Suara seruling berasal dari udara di dalam seruling yang bergetar karena ditiup. Suara drum berasal dari getaran membran drum yang dipukul. 4. Mesin bermotor. Bunyi deru kendaraan bermotor berasal dari mesin bermotor. Ketika dinyalakan, beberapa logam pada mesin saling bergesekan dan bergetar, sehingga menimbulkan bunyi. Sifat-sifat bunyi. Menurut media perambatannya, bunyi mempunyai 3 sifat. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat seperti kaleng, benang, besi, kayu, tanah, dan batu. Perambatan bunyi melalui benda padat biasanya dimanfaatkan untuk membuat mainan, seperti mainan telepon-teleponan. Pada waktu bermain telepon-teleponan, bunyi merambat melalui benang menuju ke telinga kita.
Bunyi dapat merambat melalui zat cair. Jika dua buah batu dipukulkan dalam air, maka bunyinya dapat terdengar jelas. Hal tersebut karena bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya, getaran dari batu yang dipukul akan menggetarkan molekul-molekul air di sekitar batu hingga sampai ke telinga kita. Bunyi dapat merambat melalui udara atau gas. Perambatan berlangsung paling cepat melalui udara. Udara merupakan benda gas. Contohnya, kita dapat mendengar suara orang yang berbicara pada ujung selang, sedangkan ujung selang yang lain didekatkan pada telinga. Tinggi rendah atau kuat lemahnya bunyi bergantung pada pertama, frekuensi, 2. Amplitudo, 3. Resonansi. Yuk kita bahas satu persatu. Frekuensi. Frekuensi adalah tinggi rendah bunyi yang ditentukan oleh banyak getaran bunyi. Semakin banyak getaran, maka frekuensi semakin besar. Akibatnya, bunyi dapat terdengar tinggi. Berdasarkan frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah atau rendah. Getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Hanya hewan-hewan tertentu yang mampu mendengarkannya, seperti jangkrik, anjing, dan kucing. Kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Getarannya adalah 20 sampai 20.000 getaran per detik. Ketiga, ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat dan keras getarannya. Getarannya lebih dari 20.000 per detik. Hanya hewan-hewan tertentu yang mampu mendengarkannya, seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Amplitudo. Amplitudo adalah kuat atau lemahnya bunyi bergantung pada simpangan getar. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi yang dihasilkan. Bunyi yang sangat keras dapat merusak gendang telinga. Kekuatan bunyi dapat diukur dengan satuan desibel. Bunyi di bawah 75 desibel aman didengar telinga. Tetapi bunyi di atas 120 desibel jika terus didengar dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kerusakan telinga. Contoh bunyi 120 desibel adalah bunyi pesawat yang lepas landas. Seperti berikut ini. Resonansi. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya sebuah benda disebabkan getaran dari benda lain yang mempunyai frekuensi yang sama atau mempunyai frekuensi dengan nilai yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi benda tersebut. Contoh gejala resonansi. Saat petir menyambar, petir menggetarkan udara di sekitarnya. Udara bergetar dengan cepat menyebabkan energi yang dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Gejala resonansi lain dapat kita amati pada kentongan. Pada kentongan tampak rongga pada bagian tengahnya.
Kentongan dibuat berongga agar menghasilkan bunyi yang lebih nyaring atau keras daripada kayu yang tidak berongga ketika dipukul. Bunyi yang dihasilkan akan lebih keras lagi jika rongganya juga diperbesar. Lalu ada gamelan. Pada gamelan, jika lempengan-lempengan logam dipukul, maka getarannya menyebabkan udara yang ada di bawahnya ikut bergetar atau beresonansi. Akibatnya akan menghasilkan bunyi gamelan yang lebih keras. Lalu ada gendang. Gendang memiliki rongga pada bagian samping atau bawah. Apabila gendang dipukul, selapu tipisnya bergetar dan udara di dalam rongga akan beresonansi menghasilkan bunyi yang keras. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan rajin berolahraga. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.